Kembali lagi terjadi, Satpol PP bubarkan jemaat gereja di depan kantor wali kota Medan. Jemaat gereja di kota Medan dibubarkan Satpol PP saat beribadah. Kita masih menjadi penjajah ke minoritas. Protes Israel penjajah di Republik ini masih terjadi penjajahan terhadap pemeluk agama. Sulitnya untuk beribadah di negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Negara seharusnya membantu memberikan perizinan untuk melakukan beribadah. Tetapi di sini, negara malah menghambat untuk memberikan perizinan. Semoga ke depan pengusiran-pengusiran terhadap rumah ibadah bisa langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian harus tegas, supaya ke depan tidak ada pengusiran-pengusiran lagi terhadap rumah ibadah. Jika tidak, maka rusaklah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Layak bila oknum tersebut diproses hukum secara cepat dan tepat. Kita harus bisa melihat bagaimana kasus yang pernah terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana rumah ibadah dibakar. Di saat itu Meliana hanya menyuruh untuk mengecilkan suara azan, tapi Meliana malah dipenjara 2 tahun. Atas kasus itu terjadilah pembakaran rumah-rumah ibadah. Ironisnya, pelaku pembakaran rumah ibadah hanya dikenakan beberapa bulan. Sedangkan Meliana yang meminta tolong agar suara azan dikecilkan karena suaminya lagi sakit, dikenakan hukuman 2 tahun. Yakinkan mereka semua penjaganya. Jangan begitu kita. Ini Satpol PP menahan kami ini. Kita berteriak tentang penjajahan di negara orang. Di Republik ini terjadi penjajahan. Penjajah beragama. Berkoar-koar menuding Israel penjajah. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah. Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Nggak pantas. Mau bilang. Bang. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke, Bu Lura ini ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Di video kali ini kita akan membahas tentang Satpol PP yang bubarkan jemaat gereja di depan kantor wali kota karena tidak diberikan izin untuk beribadah. Jika kalian setuju bahwa negara seharusnya memberikan izin kepada umat yang ingin beribadah, maka like video ini. Buat kalian yang setuju, saya terus membahas tentang topik jemaat gereja yang dibubarkan, ayo like video ini. Jika kalian ingin saya membahas tentang topik yang lain, silahkan tulis di kolom komentar topik apa yang ingin dibahas. Kembali lagi terjadi, Satpol PP bubarkan jemaat gereja di depan kantor wali kota Medan. Jemaat gereja di kota Medan dibubarkan Satpol PP saat beribadah. Kita masih menjadi penjajah ke minoritas. Lihat jemaat gereja bersitegang dengan Satpol PP di kota Medan karena dilarang untuk beribadah. Kejadian ini terus terjadi dan terjadi lagi. Semoga ada solusi yang bagus dari pemerintah pusat. Netizen atau publik terus menyuarakan hak minoritas untuk dapat beribadah. Netizen ramai di sosial media mengunggah video jemaat gereja Elim Kristen Indonesia atau GKI yang sedang beribadah di kantor wali kota Medan. Tak lama berselang datang salah seorang personel Satpol PP dan meminta agar jemaat membubarkan diri di depan kantor wali kota. Dalam narasinya, netizen menuliskan, jika jemaat gereja beribadah di depan kantor wali kota,
dalam rangka protes karena belum mendapatkan rekomendasi beribadah. Netizen pun menyenggol Bobi Nasution karena kejadian pelarangan ibadah ini terjadi di kota Medan. Jemaat gereja LMGQ Medan yang sedang ibadah di depan kantor wali kota dibubarin oleh Satpol PP. Pak Pendeta bilang ke Satpol PP, kor-kor protes Israel penjajah di Republik ini masih terjadi penjajahan terhadap pemeluk agama. Netizen pun ramai-ramai mengajak warganet untuk ikut mencolek Bobi Nasution. Berita ini menjadi ramai, dan warganet ramai-ramai membanjiri notif Pak Wali agar cepat diberikan izin ibadah di mall. Warganet pun ramai mencolek akun Instagram Bobi Nasution dan memohon agar kiranya pemerintah dapat memberikan izin rekomendasi untuk beribadah. Sulitnya untuk beribadah di negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Padahal untuk beribadah dan untuk beragama dijamin oleh undang-undang. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pak Bobi, tolong jangan mencoreng nama Pak Jokowi. Kita sebagai warga minoritas di negeri ini juga punya hak untuk beribadah dan juga dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi tidak boleh dipakai untuk menindas umat agama minoritas. Ya izinkan mereka semua penjaganya. Jangan begitu kita. Ini Satpol PP menahan kami ini. Kita berteriak tentang penjajahan di negara orang. Di Republik ini terjadi penjajahan. Penindasan oleh agama. Berkoar-koar menulis Israel sebagai penjajah. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Nggak pantas. Mau bilang. Adu argumen ini terjadi karena sampai saat ini gereja tidak kunjung mendapatkan izin. Ia menegaskan tidak ada larangan beribadah, tapi seluruh pihak harus memenuhi aturan. Tentu saja ini cuma bahasa yang diperhalus. Sebetulnya tidak memenuhi aturan ini hanya merupakan alasan perizinan. Dan ini merupakan larangan untuk beribadah. Negara seharusnya membantu memberikan perizinan untuk melakukan beribadah. Tetapi di sini, negara malah menghambat untuk memberikan perizinan. Gereja Elim Kristen Indonesia disebut melanggar peruntukan bangunan. Sebagai sesama warga Indonesia, sudah sepatutnya kita saling mencintai dan menghargai. Sikap seperti itulah yang mampu menciptakan damai sejahtera di negeri Indonesia ini. Namun demikian, kabar datang dari seorang Satpol PP yang membubarkan masyarakat yang sedang beribadah. Dari kondisi tersebut, tentulah sangat menyedihkan. Sikap saling menghargai dan mencintai tidak tercermin dari oknum tersebut. Menjadi pertanyaan juga, di manakah toleransi hidup beragama di Indonesia? Bukankah kita negara yang mencintai keberagaman, sekaligus beragam agama dan kepercayaan? Harusnya kita saling menghargai. Akan tetapi kenapa masih ada tindakan pembubaran itu? Hal itu sangat menyedihkan. Padahal warga negara dilindungi oleh konstitusi untuk memeluk agama sesuai dengan iman kepercayaannya. Tetapi banyak sekali kasus di Indonesia orang yang sedang beribadah dibubarkan begitu saja. Semoga ke depan pengusiran-pengusiran terhadap rumah ibadah bisa langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian harus tegas supaya ke depan tidak ada pengusiran-pengusiran lagi terhadap rumah ibadah. Jika tidak, maka rusaklah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Layak bila oknum tersebut diproses hukum secara cepat dan tepat. Jika tidak, maka akan mencoreng nilai-nilai kehidupan dan norma yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Sudah tak layak lagi kita melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji seperti itu. Indonesia adalah negara yang mencintai keberagaman. Kita harus hidup dengan beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Bila kita bertengkar karena beribadah, maka musnah sudah keberagaman itu. Sebab itulah, mari melawan intoleransi di Indonesia. Berikanlah kebebasan buat semua orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan pernah menodai sikap saling menghargai dan mencintai Indonesia. Jadi layak bila tindakan intoleransi yang melarang orang lain untuk beribadah agar ditindak tegas di Indonesia. Kita harus melawan dan menciptakan kedamaian di Indonesia. Tidak boleh juga kita terlalu fanatik dengan beragama, sehingga mengabaikan hak orang lain untuk memiliki agama dan keyakinan. Dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa, sudah sepantasnya kita bersama-sama membangun bangsa dan negara
tanpa ada perbedaan. Kita adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Jika kita bertengkar, maka sama saja kehancuran akan menimpa kita. Oleh sebab itu, layak dan sepantasnya kita hidup damai. Janganlah kita membubarkan orang-orang yang ingin memeluk agama dan beribadah ke Tuhan. Sudah berkali-kali kasus itu terjadi di Indonesia. Sudah terlalu banyak intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dan ini sangat menyedihkan kita. Tapi tidak tahu kenapa banyak sekali orang yang tidak mengerti dan sesuka hati mengusir orang yang lagi beribadah. Padahal dia bukanlah seorang penguasa. Banyak sekali orang yang tidak bisa menerima orang lain berbahagia dengan agamanya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita selesaikan. Harusnya semakin banyak orang yang mau mensosialisasikan semangat keberagaman dan menghormati keberagaman tersebut. Harus ada sosok yang bisa menyadarkan bahwa kita harus saling menghargai agama orang lain. Jika tidak, maka ada sanksi yang berat yang akan diterima. Kita harus bisa melihat bagaimana kasus yang pernah terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana rumah ibadah dibakar. Di saat itu Meliana hanya menyuruh untuk mengecilkan suara azan, tapi Meliana malah dipenjara 2 tahun. Atas kasus itu terjadilah pembakaran rumah-rumah ibadah. Ironisnya, pelaku pembakaran rumah ibadah hanya dikenakan beberapa bulan. Sedangkan Meliana yang meminta tolong agar suara azan dikecilkan karena suaminya lagi sakit, dikenakan hukuman 2 tahun. Dan Meliana dipidanakan karena kasus penistaan agama. Tentunya kita bisa melihat terjadi ketidakadilan pada umat minoritas. Belum lagi ada pembubaran ibadah Natal dan kasus intoleransi lainnya di Indonesia. Sangat banyak sekali. Mari kita belajar dari kejadian itu agar kita semakin lebih baik. Hilangkan ego sektoral dan hilangkan mayoritas dan juga minoritas. Berikanlah kebebasan orang lain untuk beribadah, meskipun di tengah masyarakat yang mayoritas. Senada dengan itu, kita akan bisa lebih bangkit, lebih berkembang, dan lebih maju bila dalam hal beragama saja kita saling toleransi. Sudah selayaknya kita saling mencintai satu dengan yang lain. Maka dari itu, pemerintah pun harus tegas untuk menindak pihak-pihak yang melarang orang untuk beribadah. Pemerintah dan tokoh agama harus mengajar arti dari sebuah keberagaman demi kebaikan bangsa. Masyarakat pun harus mau menerima orang yang berbeda dengannya, karena kita adalah saudara. Jangan pernah berpikir bahwa saudaramu adalah mereka yang seagama, sesuku, seras, dan segolongan denganmu. Tetapi saudaramu adalah setiap manusia yang ada di bumi ini, terutama sesama warga negara yang hidup dan berinteraksi denganmu. Mari kita mulai rasa saling menghormati dan menghargai di Indonesia. Niscaya akan banyak kebaikan yang akan kita rasakan. Itu saja opini saya hari ini. Bagaimana pendapatmu tentang Satpol PP yang membubarkan jemaat gereja di depan kantor wali kota karena tidak diberikan izin untuk beribadah? Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel John Muslim.